Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fatima dari Sekolah Tinggi Islam Asifia. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester 5 micro teaching yang berjudul beriman kepada hari akhir. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang tahu kita hari ini membahas tentang materi apa? Nggak tahu, Bu. Oke, sekarang kita akan membahas materi tentang iman pada hari akhir. Sebelum kita ini, kita dulu ya guys. Kita membahas tentang iman pada hari akhir ya guys. Jadi iman pada hari akhir itu ada menurut teknologi dan bahasa istilah. Jadi menurut bahasa bahwa teknologi itu iman pada hari akhir adalah percaya dan kita meyakini akan datangnya hari akhir. Sedangkan menurut istilah dan atau teknologi, iman pada hari akhir adalah kita percaya dan yakin akan adanya kehidupan akhirat yang setelah kehidupan dunia. Nah, terus saja kita sedangkan menurut bahasa bahwa hari akhir itu yang diartikan sebagai hari penghabisan atau juga disebut dengan hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah hari akhir itu di mana hari mulanya hancur alam semesta beserta isi-isinya dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin bahwa akan adanya hari kiamat dan akan adanya penghancuran kehidupan bumi ini. Dan kita kiamat itu dibagi menjadi dua ya. Ada dua jenis. Pertama kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, kiamat kecil itu dijelaskan bahwa peristiwa datangnya kematian bagi setiap makhluk hidup, termasuk manusia yang bersifat lokal maupun individual. Pernah dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran yang ayat 185 yang berbunyi, setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia pemenang, dialah yang memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang semata. Nah, soalnya kita membahas tentang kiamat besar. Jadi kiamat besar itu secara teknologi kata hudro yang berasal dari bahasa Arab yang artinya besar. Jadi kiamat ini dapat dipahami sebagai kiamat besar ya guys. Di mana kiamat jenis ini akan hancur seluruh alam semesta tanpa kecuali sehingga dapat memusnahkan seluruh makhluk hidup termasuk manusia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Nah, setelah di kali pertama untuk menghancurkan alam semesta, malaikat Israfil akan meniup yang kedua kalinya untuk membangkitkan seluruh manusia akan dibangkitkan dalam bentuk di pada masyarakat. Nah, untuk tiupan ketiga, tiupan ketiga itu
mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang dilakukan di semasa hidupnya di dunia. Jadi kiamat besar itu adalah kiamat yang akan mengakhirkan alam semesta tanpa kecuali. Sebelum kita bahas banyak, ini ibu mau kasih contoh atau tanda-tanda kiamat kecil. Nah, kiamat kecil itu ada beberapa contoh. Yang pertama, terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, terjadinya banyaknya kejahatan dan tindakan kekerasan. Yang ketiga, ilmu agama tidak dipertahankan lagi karena dianggap tidak penting. Terus misalnya minuman keras merajalela dimanapun, dan tidak lagi merasa berdosa, bahkan membanggakan serta menjadikan sebagai kebiasaan di dalam dirinya. Yang keempat, yang kelima, jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Apa sih yang dimaksud dengan jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan itu? Seperti laki-laki merubah dirinya menjadi perempuan itu sudah dianggap dengan tanda-tanda kecil atau karena tidak diperbolehkan. Yang keenam, hilangnya rasa saling menghormati dan toleransi agama. Nah, jadi kita itu harus saling menghormati dan toleransi aturan beragama ETS. Yang selanjutnya itu contoh kiamat besar. Nah, contoh kiamat besar itu seperti munculnya dajjal, turunnya yang besar, dan munculnya dari gandum, terjadinya tiga penggelapan bumi, munculnya asap atau kabut, dan terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya binatang dari perut bumi, dan ditiupnya sama malam oleh malaikat Israfil. Nah, coba ibu mau bertanya kepada Nimpa. Nimpa, coba kalau kamu bacakan berulang tanda-tanda kiamat kecil apa saja. Ya Nimpa, Nimpa. Iya Bu, tanda kiamat kecil itu yang pertama maraknya riba. Nimpa. Maraknya riba Bu. Terus lagi. Yang kedua itu banyaknya kaum perempuan dan sedikitnya kaum laki-laki. Yang ketiga itu banyaknya bencana alam Bu. Oh iya, ini kan banyak bencana alam nih. Banyak bencana alam itu seperti kayak banjir, Ya Bu. tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan banyaknya bencana alam atau bencana lingkungan. Misalnya perintah Banyaknya orang yang bernyanyi. banyaknya orang yang zina ya. Ya betul Bu. Banyaknya orang yang berzina. Jadi banyak orang di sini itu seperti kayak orang pacaran itu kan sudah dengan berzina. Seperti orang pegangan itu disebut dengan berzina. Astagfirullahaladzim Itu Bu. tidak diperbolehkan, tapi kalau itu sudah banyak. Tapi zaman sekarang itu udah banyak sih kayak berzina
tanpa melihat tempat dan waktu. Astagfirullahaladzim, Bu. Nah, itu sudah disebutkan dengan tanda-tanda yang kecil ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi nih, Pak. Masjid dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, ini apa lagi nih? Masjid yang dijadikan tempat wisata itu udah disebutkan dengan tanda-tanda yang kecil karena masjid itu sebenarnya bukan tempat berwisata, tapi melainkan tempat kita beribadah. Sebenarnya tidak boleh. Ya, Bu. Jadi ini ada beberapa yang berisikan tanda-tanda yang kecil. Ini baru beberapa yang saya gambarkan sebenarnya. Tapi kita ambil sebenarnya dulu ya. Ayo silakan dicatat ya. Ya, Bu. Itu baru waktu 2 menit. Baik, Bu. Oke, udah. Sudah, Bu.
angkat ke langit sebelum dibunuh oleh para kafir yang ingin membunuhnya dengan cara membunuhnya. Tapi itu semua diganti dengan muridnya yang bernama Yunus Iskariot lah yang disalib. Jadi yang disalib itu diangkat ke langit dan akan diturunkan ke dunia. Dasarnya itu munculnya yaitu Majnun itu adalah kaum manusia yang berpostur tidak biasa. Lalu Raja Zulkarnain yang beragam sesat dari masa Nabi Ibrahim dan menggantikan Raja Namrud membangun sebuah dinding yang sangat tinggi supaya tidak dapat tembus oleh berbagi setiap hari hingga mereka hampir membangunnya maka pemimpin di antara mereka berkata, kembalilah kalian untuk membangunnya besok. Kemudian Allah menjawab, mengembalikannya kokoh seperti semula, sehingga ketika telah tiba waktunya dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia, maka mereka berkata, kembalilah kalian berbagi besok, insya Allah Allah memberkati. Nah, sekarang itu ada tiga yang terjadi. Belum menjadi kebiasaan, tapi itu akan menjadi visual nah saja tentunya matahari dari arah barat. Jadi matahari dari barat itu